Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam kawan-kawan sekalian dan Bapak dosen yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arman Prambudia dengan NIM 123103146 dari Universitas Paramadina, tepatnya pada Prodi Teknik Informatika. Izinkan saya untuk mempresentasikan sistem yang telah saya buat, yaitu sistem karyawan teladan untuk memenuhi mata kuliah Sistem Informasi Manajemen pada topik sistem pengambilan keputusan. Pendahuluan, yaitu adalah memilih karyawan teladan sangat penting bagi perusahaan, karena mereka tidak hanya menunjukkan kinerja yang tinggi, tetapi juga dapat memotivasi rekan-rekannya untuk bekerja lebih baik. Karyawan teladan menciptakan lingkungan kerja yang positif dan menyenangkan, yang berkontribusi pada produktivitas tim secara keseluruhan. Selain itu, mereka seringkali memiliki dampak besar pada kinerja perusahaan, membantu memecahkan masalah, dan mengambil inisiatif untuk meningkatkan efisiensi. Dengan memilih karyawan teladan, perusahaan juga membangun budaya yang menghargai kerja keras dan inovasi, serta menjaga retensi karyawan yang merasa dihargai. Singkatnya adalah memilih karyawan teladan, investasi strategis untuk kesuksesan jangka panjang perusahaan. Untuk sistem pendukung keputusan atau SPK ini sangat penting dalam membantu kita untuk membuat pilihan, terutama ketika kita harus memilih dari banyak calon. Misalnya, dalam memilih karyawan teladan, SPK membantu kita untuk membuat keputusan yang lebih objektif, tidak secara subjektif, dan berbasis pada data yang aktual. Untuk tujuan dari sistem ini adalah memberi cara yang jelas untuk melihat siapa calon terbaik berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, dataset atau alternatif. Dataset yang digunakan berisi informasi tentang karyawan yang menjadi calon teladan. Setiap calon memiliki beberapa nilai seperti nama, kemampuan bekerja dalam tim, disiplin, inovasi, produktivitas, inisiatif, dan etika dalam bekerja. Data ini memungkinkan kita membandingkan performa masing-masing calon dengan lebih mudah. Selanjutnya adalah kriteria penilaian. Untuk kriteria penilaian dan bobot yang digunakan pada pertama yaitu teamwork atau kerjasama dalam tim dengan benefit 15%. Untuk deskripsinya, kemampuan bekerja sama dalam tim dan berkontribusi pada tujuan bersama. Selanjutnya yang kedua adalah poin disiplin dengan benefit yang sama yaitu 15%. Deskripsinya tingkat kehadiran dan ketepatan waktu dalam menjalankan tugas. Selanjutnya adalah inovatif dengan benefit 15%. Yang berdeskripsi untuk kemampuan untuk mengajukan ide-ide baru dan solusi kreatif. Selanjutnya, poin keempat adalah produktivitas dengan bobot atau benefit 20%. Yang dideskripsikan sebagai efisiensi dan hasil kerja yang dicapai dalam periode tertentu. Selanjutnya adalah inisiatif dengan bobot atau benefit sekitar 25%, yaitu kemampuan untuk mengambil tindakan tanpa harus diperintahkan. Selanjutnya adalah etika dalam bekerja dengan bobot 10%, yaitu sikap profesional dan integritas dalam menjalankan tugas. Selanjutnya adalah metodologi. Dalam sistem pengambilan keputusan ini, saya menggunakan dua metode yang populer, yaitu SAW, Simple Additive Weighting, dan AHP, Analytic Hierarchy Process. Yang pertama adalah metode SAW, merupakan teknik yang membantu saya untuk menghitung nilai preferensi setiap karyawan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Dengan metode ini, saya menilai setiap karyawan dan memberikan bobot pada setiap kriteria, sehingga dapat menentukan siapa yang paling memenuhi syarat. Selanjutnya adalah metode AHP. Metode AHP digunakan untuk menentukan bobot kriteria secara lebih mendalam. Dengan AHP, saya membandingkan setiap kriteria satu sama lain untuk melihat mana yang lebih penting. Ini membantu memastikan bahwa keputusan diambil tidak hanya berdasarkan angka, tapi juga mempertimbangkan prioritas yang relevan. Selanjutnya adalah normalisasi data atau dengan metode SAW. Di sini, saya mengubah skor yang diberikan kepada setiap calon menjadi skala yang sama. Tujuannya adalah agar semua calon dapat dibandingkan secara adil. Misalnya, jika satu kriteria memiliki rentang nilai yang lebih besar, normalisasi akan memastikan bahwa perbedaan tersebut tidak mempengaruhi hasil akhir secara tidak adil. Proses normalisasi ini juga membuat setiap calon terlihat lebih jelas dalam kinerja mereka di masing-masing kriteria. Setelah semua skor dinormalisasi, kita bisa melanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu menghitung skor akhir. Selanjutnya adalah normalisasi data dengan metode AHP. Di sini, saya menggunakan matriks perbandingan berpasangan untuk menilai pentingnya setiap kriteria.
setiap kriteria dibandingkan satu sama lain untuk menentukan mana yang lebih penting. Misalnya, kita bisa membandingkan kriteria disiplin dengan inovatif. Selanjutnya, untuk normalisasi data yang kedua dengan metode AHP adalah matrik perbandingan. Hasil dari perbandingan ini akan menghasilkan bobot untuk setiap kriteria, yang mencerminkan seberapa besar kontribusi masing-masing kriteria terhadap keputusan akhir. Selanjutnya, untuk normalisasi matriks pada metode AHP, setelah mendapatkan matriks perbandingan, langkah berikutnya adalah menormalisasi matriks untuk mendapatkan bobot yang konsisten. Di sini, kita dapat memastikan bahwa semua bobot kriteria dijumlahkan menjadi satu, sehingga bisa digunakan dalam penghitungan akhir. Selanjutnya adalah penghitungan preferensi. Nilai preferensi sendiri ini adalah skor total yang menunjukkan seberapa baik seorang calon memenuhi semua kriteria yang telah dinilai. Skor ini membantu kita dalam menentukan siapa yang paling layak untuk dipilih. Untuk tabel di atas menunjukkan nilai preferensi untuk masing-masing calon. Nilai-nilai ini memberikan informasi yang jelas tentang siapa yang paling baik memberikan kinerja berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Dengan nilai preferensi ini, kita dapat dengan lebih mudah mengurutkan calon dari yang tertinggi hingga terendah dan membuat keputusan yang lebih baik dalam memilih karyawan teladan. Pada slide ini, kita akan membahas hasil ranking calon karyawan teladan berdasarkan nilai preferensi yang telah dihitung sebelumnya. Ranking ini memberikan gambaran yang jelas tentang siapa yang paling memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Kemudian untuk analisis hasil, berikut ini adalah analisis hasil ranking. Yang pertama adalah calon teratas. Calon Adi menempati posisi pertama dengan nilai preferensi tertinggi yaitu 0,93. Ini menunjukkan bahwa Adi sangat memenuhi semua kriteria yang telah kita tetapkan. Calon kedua, di posisi kedua, kita memiliki Aji dengan nilai 0,91. Ini juga merupakan nilai yang sangat baik dan menunjukkan bahwa Aji adalah kandidat yang kuat. Kemudian untuk calon lainnya, yaitu pada calon ranking ketiga dan keempat, adalah Dewi dan Rina, mengikuti di posisi ketiga dan keempat masing-masing dengan nilai 0,84 dan 0,80. Mereka menunjukkan performa yang baik dalam memenuhi kriteria. Untuk calon di bawah rata-rata yaitu ada Wawa di urutan terakhir dengan nilai 0,52. Ini menunjukkan bahwa ada beberapa area di mana Wawa tidak memenuhi kriteria dengan baik. Kesimpulan, dari hasil ranking ini, kita dapat dengan jelas melihat siapa calon yang paling memenuhi kriteria dan siapa yang masih memerlukan perbaikan. Proses ini membantu kita dalam mengambil keputusan yang lebih baik dalam memilih karyawan teladan. Oke, mungkin dicukupkan sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya banyak kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.